Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu bahagia. Baik anak-anak, hari ini Mr. Petro akan mendampingi belajar kalian semua. Jadi kalau kemarin sudah bersama Mr. Semar, kali ini bergantian kita akan belajar dengan Mr. Petro. Baik anak-anak, langsung saja. Pada sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang tema 4 pembelajaran 3. Nah, di sini Mr. Petro akan melanjutkan materi kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Pada sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat seorang bekerja, dia harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai mutlak yang harus dimilikinya. Apakah yang dimaksud jujur? Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Simaklah cerpen berikut. Anak-anak akan menjumpai sebuah cerpen yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, di buku tema 4 halaman 28 sampai 29, anak sambil membaca boleh sambil diperhatikan, dibaca sampai selesai. Yang pada intinya di cerita ini ada 4 tokoh, yaitu ada Ida, ada aku sebagai tokoh pencerita, lalu ada juga yang bernama laki-laki bernama Gugut. Dia seorang cowok, pelajar cowok yang hobinya bermain sepak bola, tetapi dia sering melalaikan untuk hal belajar. Yang tidak lain juga ada tokoh Bu Guru di sini. Bu Guru di sini namanya Ibu Tati. Nah, pada cerita di dalam ini Ida adalah seorang pemimpin kelas ataupun ketua kelas. Dia sangat rajin dan juga pintar, rajin belajar dan juga pintar. Pada suatu hari, Ibu Guru mengadakan ulangan. Akan tetapi, Gugut karena kemarin hari sebelumnya ia sibuk bermain sepak bola, maka ia tidak sempat untuk belajar dan ia menyampaikan kepada Bu Guru bahwa hari itu ia tidak siap untuk melakukan ulangan harian. Akan tetapi jadwal sudah diatur dari sebelumnya, dari hari sebelumnya, dan Ibu Guru tetap melaksanakan kegiatan ulangan tersebut. Akhirnya Gugut pun kesulitan dalam melakukan ulangan. Gugut beberapa kali untuk mengganggu si Ida. Ia bilang, "Ida, tolong geserlah jawabanmu sedikit agar aku bisa melihat jawabanmu." Ida hanya menggelengkan kepalanya saja, dalam arti dia tidak mau. Kedua kali, Gugut mengganggu Ida kembali.
Ida, tolong satu kali ini bantu aku. Akan tetapi Ida tetap tidak mau dan hanya menggelengkan kepala dan tidak berbicara apapun. Jam ulangan pun sudah usai. Gugut pun mengumpulkan tugasnya dengan raut wajah yang sedih. Di saat jam istirahat, Ida menghampiri si Gugut dan ia berkata, "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Akan tetapi, aku tidak mau berbuat tidak jujur." Dan Gugut pun tidak menerima permintaan maaf dari Ida. "Kenapa kamu tidak membantuku?" katanya begitu. "Aku tidak mau melakukan korupsi karena perbuatan tidak jujur itu sama saja kita sudah melakukan korupsi." Nah, itu kata Ida. Kata Gugut, "Bukan. Korupsi itu dilakukan dengan orang-orang pejabat dengan mata uang yang banyak." Nah, jadi tidak hanya seperti itu ya. Benar kata Ida. Jika kita tidak jujur melakukan pekerjaan, itu menandakan jika kita juga sudah melakukan korupsi. Jadi inti cerita dari di sini adalah begitu. Nah, sekarang waktunya kita saatnya bereksplorasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa sajakah tokoh pada cerita tadi? Dalam cerita tadi ada Ida, Gugut, Butati, dan aku sebagai pencerita yang tadi. Soal nomor 2, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika tentu saja ada Ida, Gugut, dan semua teman-teman satu kelasnya. Yang nomor 3, apa yang dilakukan Gugut pada ulangan tadi? Gugut meminta bantuan kepada Ida untuk memberi contekan. Nah, jadi untuk anak-anak atau teman-teman semuanya yang masih melakukan hal tersebut, ayo kita berhenti untuk melakukan korupsi di dalam kelas. Bersikaplah dengan jujur. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida hanya menggelengkan kepala tanpa menengok ke arah Gugut dan tidak berbicara apapun tentunya. Yang nomor 5, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena Ida tahu kalau mencontek itu adalah perilaku tidak jujur. Yang terakhir, hal-hal baik apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Kita harus jujur dalam setiap hal, termasuk pada saat mengerjakan soal ulangan. Menurutmu, apakah sikap Ida sesuai makna sila pertama Pancasila? Apakah sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Tentu saja, yang melakukan nilai Pancasila yang pertama adalah Ida, dan begitu juga dengan Gugut. Ia sudah tidak melakukan ataupun melanggar sila pertama Pancasila. Karena apa? Sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agama. Sedangkan setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak buruk bagi kita dan orang lain. Contoh saja tadi, dampak buruk untuk Gugut. Gugut jika terus-menerus
selalu mencontek temannya dalam ulangan, maka nilai yang ia dapat bukanlah nilai yang sesungguhnya. Itu juga sama dengan yang dikatakan oleh Ida. Dampaknya Gugut sudah melakukan pelanggaran sila pertama dengan tidak jujur, dan bisa kita bilang juga korupsi. Jadi berlatihlah untuk jujur dan tidak melakukan korupsi dari sekarang. Dan dampak buat orang lain, untuk Ida contohnya, padahal yang melakukan adalah si Gugut. Dampaknya untuk Ida, jika ibu guru mengetahui Ida memberi jawaban, mungkin saja ibu guru juga akan memberi catatan khusus untuk Ida. Jadi juga merugikan orang lain, merugikan Ida juga. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Contoh tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Sedangkan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa berupa korupsi, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, pembelajaran 4 sudah selesai anak-anak. Mr. Petro akan memberi tugas kepada kalian semua. Saatnya kita mengerjakan tugas. Yang pertama, isilah tabel berikut ini sesuai informasi yang kalian dapatkan dari cerita pemimpin idola pemimpin yang jujur. Tabelnya seperti ini. Sikap-sikap Ida itu seperti apa? Dan pendapatku tentang sikap Ida, pendapat anak-anak tentang sikap Ida itu bagaimana? Selanjutnya ada sikap Gugut itu bagaimana, kalian anak-anak ceritakan dengan bahasa anak-anak sendiri dengan panjang. Pendapat anak-anak sendiri tentang sikap Gugut. Yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Mengapa kita harus bersikap jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Mengapa sikap jujur termasuk pengalaman sila pertama? Apa yang harus kamu lakukan jika ada temanmu yang bersikap seperti Gugut? Baik, kali ini pembelajaran 4 sudah selesai. Semoga kalian semua dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan tidak ada kesulitan. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel video yang ini, Dewi Official ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk di-share ya kepada teman-teman juga. Tak lupa juga Petro ingatkan, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, agar kita terlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Baik, Petro tutup video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.